Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Miftah Asafri dengan NIM 5190411263. Pada video kali ini saya akan menjelaskan client dan server-side programming. Client-side programming pada umumnya lebih mengacu pada suatu program web yang operasinya dijalankan di sisi pengguna melalui sebuah web browser. Jadi, ketika pengguna tadi meminta informasi melalui sebuah web server, maka server akan menyediakan data berupa skrip yang kemudian diunduh oleh web browser, dan kemudian komputer klien tersebut akan memprosesnya hingga informasi data yang diinginkan dapat ditampilkan. Berbeda dengan server-side scripting, pada client-side scripting, source code dari program yang disediakan oleh server dapat dilihat oleh klien. Untuk pengertian server-side scripting adalah sebuah teknik dalam perencanaan desain web yang melibatkan embedding script. Apa itu embedding script? Dalam dokumen HTML yang diminta oleh klien dari sebuah server, di mana permintaan akan diproses di sisi server melalui aplikasi server-side yang tersedia di server, di mana pada metode ini skrip dijalankan pada web browser yang digunakan oleh pengguna. Berikut adalah contoh-contoh bahasa pemrograman scripting server-side. Yang pertama adalah ASP, kemudian PHP, yang ketiga Python, yang keempat Perl, terus ada Java Server Page, dan yang terakhir CodeFusion. Dan untuk contoh bahasa programming client-side berupa HTML, CSS, JavaScript, dan XML. Pada server-side script mempunyai kelebihan. Yang pertama, aman. Hal ini karena kode sumber server-side scripting disimpan di web server yang ada di sisi server, sehingga user tidak dapat melihat kode sumber server-side scripting dari sisi klien atau web browser. Hal ini berbeda dengan client-side scripting yang dapat dilihat kode sumbernya dari sisi web browser. Yang kedua, meminimalkan trafik jaringan. Pada saat user melakukan request ke server, maka yang dikirimkan ke user adalah hasil pemrosesannya saja, karena pemrosesan dokumennya sudah dilakukan di sisi server. Maka data yang mengalir dari klien ke server atau sebaliknya adalah relatif kecil dan tidak membebani bandwidth di jaringan. Pemrosesannya lebih cepat karena spesifikasi hardware untuk mesin server biasanya lebih tinggi. Yang keempat, mampu mendukung banyak program basis data atau database management system. Yang kelima, mampu mengelola sumber daya yang ada di komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya. Yang keenam, mampu dijalankan di semua sistem operasi. Yang ketujuh, tidak bergantung pada jenis web browser
yang akan digunakan, karena semua skrip dikelola di sisi server atau web server. Kemudian kelemahan bagi server-side scripting yang pertama, yaitu karena semua pemrosesan dilakukan di sisi server, maka dibutuhkan spesifikasi komputer server yang cukup tinggi agar dapat memproses server-side scripting secara cepat. Karena itu dibutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk pengadaannya. Yang kedua, dibutuhkan kemampuan pemrograman yang baik untuk mempelajari server-side scripting. Yang ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk membuat layout atau desain halaman web yang menarik. Yang keempat, berikut kelebihan client-side scripting. Pertama, mudah untuk dipelajari dan digunakan. Artinya untuk mempelajari client-side scripting cukup mudah. Kedua, tidak membutuhkan pengetahuan pemrograman yang tinggi atau pengalaman pemrograman yang cukup ahli. Ketiga, perubahan dan pemrosesan kode programnya lebih cepat karena dilakukan langsung di sisi klien atau komputer host tanpa perlu melakukan proses di sisi server melalui jaringan internet. Artinya, kode sumber tersebut tidak perlu dikirim ke server melalui jaringan internet untuk diproses, cukup dilakukan di browser yang terinstal di komputer klien. Tentunya hal ini dapat terjadi jika spesifikasi komputer host cukup tinggi untuk melakukan pemrosesannya, karena saat semua kode sumber akan diproses menggunakan sumber daya yang ada di komputer host. Keempat, mampu menampilkan layout dan desain halaman web yang lebih interaktif dan user-friendly. User dapat berinteraksi dengan halaman web melalui form isian yang disediakan. Dan untuk kelemahan client-side scripting, yang pertama yaitu kode programnya dapat dilihat melalui web browser, sehingga dapat dikatakan tidak aman jika konteksnya adalah ingin melindungi kode sumbernya dari pihak lain melalui menu View Page Source yang ada di browser. Maka user dapat melihat kode sumber dari dokumen web tersebut di internet. Kedua, karena pemrosesannya dilakukan di sisi klien atau komputer host, maka sumber daya yang ada di komputer host tersebut yang mencakup memori, CPU usage, RAM, dan lain-lain akan digunakan secara maksimal. Hal ini mengakibatkan client-side scripting sangat bergantung pada spesifikasi komputer host. Maksudnya, jika spesifikasi komputer host rendah, yaitu memori, CPU, atau yang lain, maka dokumen web yang menggunakan client-side scripting akan lambat diproses. Sebaliknya, jika spesifikasi komputer host tinggi, maka pemrosesan dokumen web akan jauh lebih cepat. Ketiga, masalah kompatibilitas web browser menjadi isu yang perlu diperhatikan, karena beberapa web browser menggunakan web engine yang berbeda. Maka ada kemungkinan client-side scripting akan diterjemahkan berbeda oleh masing-masing web browser tersebut. Jadi sangat disarankan agar dokumen web yang dibuat menggunakan client-side scripting diuji coba lebih dahulu di web browser yang populer. Yang keempat, minim fitur untuk pengaksesan ke sumber daya komputer. Misalkan untuk menulis ke sebuah file di komputer, membaca isi file, membuat file atau direktori di hard disk komputer, dan mengakses port-port di komputer tidak dapat dilakukan oleh client-side scripting. Baik,